Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Alia Najwa dari kelas PM 2023D dengan NIM 23030174029. Di sini saya akan memaparkan pembahasan UAS geometri. Soal yang pertama. 1A. Jika AB sama dengan BC, apakah B titik tengah ruas garis AC? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Untuk soal nomor 1A, jawabannya adalah tidak, karena ada kemungkinan garis tersebut berbentuk seperti gambar berikut ini. Soal nomor 1B. Jika sinar garis RS dan sinar garis RT dua sinar berlawanan, apakah R titik tengah sinar garis ST? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Jawabannya adalah R bukan merupakan titik tengah dari sinar garis tersebut, karena sinar garis tidak memiliki panjang, sehingga R bukanlah titik tengah sinar garis ST. Soal nomor 1C. Apa syarat terbentuknya tepat sebuah bidang? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Untuk nomor 1C, syarat terbentuknya tepat sebuah bidang ada 3. Di antaranya yakni yang pertama adalah 3 titik tidak segaris. Hal ini berdasarkan pernyataan melalui 3 titik tak segaris dapat dibuat tepat satu bidang. Yang kedua yakni melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut. Hal ini berdasarkan teorema yang berbunyi melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut dapat dibuat tepat satu bidang. Untuk syarat yang ketiga yakni melalui 2 garis yang berpotongan. Hal ini berdasarkan pernyataan bahwa melalui 2 garis yang berpotongan dapat dibuat tepat satu bidang. Soal nomor 2A. Jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut-sudut pasangan linier, sudut bersisihan, dan sudut bersuplemen. Yang pertama ada sudut pasangan linear. Sudut pasangan linear adalah sudut yang bersisihan dan bersuplemen. Contohnya adalah seperti pada gambar tersebut. Sudut ABD dan sudut DBC dikatakan sudut pasangan linear karena bersisihan dan bersuplemen. Yang kedua adalah sudut bersisihan. Sudut bersisihan adalah 2 sudut yang masing-masing salah satu kaki sudutnya bersekutu atau berimpit atau dari kaki sudut yang sama. Contohnya yakni sebagai berikut. Sudut ABD dan sudut ABC merupakan sudut bersisihan karena salah satu kaki sudutnya berasal dari sinar garis yang sama, yakni sinar AB. Yang ketiga adalah sudut bersuplemen. Sudut bersuplemen adalah 2 sudut yang jika besar kedua sudutnya dijumlahkan berjumlah 180. Contohnya seperti gambar berikut.
sudut ACB yang besarnya 135 derajat dengan sudut BCD yang besarnya 45 derajat merupakan sudut bersuplemen. Karena jika besar kedua sudutnya dijumlahkan berjumlah 180. Soal nomor 2B. Jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut keliling dan sudut pusat. Yang dimaksud sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya di lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur lingkaran tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam lingkaran O, sudut kelilingnya adalah sudut ABC. Sedangkan yang dimaksud dari sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya pada titik pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa jari-jari lingkaran tersebut. Contohnya adalah sudut AOC. Soal nomor 3. Buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga lainnya. Dari soal tersebut, maka diketahui sebuah segitiga DEF dengan A adalah titik tengah sisi DE dan B adalah titik tengah dari sisi DF. Gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa sisi AB ukurannya setengah dari sisi EF. Untuk membuktikannya, kita memerlukan pernyataan dan juga alasannya. Yang pertama, ruas DA kongruen dengan ruas EA dan ruas DB kongruen dengan ruas FB akibat dari A dan B adalah titik tengah. Kemudian, pernyataan yang kedua, sudut ADB kongruen dengan sudut EDF. Alasannya adalah sudut yang sama. Dari langkah 1 dan 2 dan kesebangunan sisi sudut sisi, didapat segitiga DAB dan segitiga DEF adalah sebangun. Kemudian didapat DA per DE sama dengan DB per DF sama dengan AB per EF. Alasannya adalah akibat dari langkah 3. Langkah kelima, ruas DA ditambah ruas EA sama dengan ruas DE. Alasannya penjumlahan panjang ruas garis. Lalu didapat 2DA sama dengan DE. Dari langkah 1, langkah 5, disubstitusikan. Dari langkah 6 yang disubstitusikan ke langkah 4 didapat DA per 2DA sama dengan AB per EF. Maka 1 per 2 sama dengan AB per EF, lalu 1 per 2 EF sama dengan AB, maka terbukti. Soal nomor 4. Buktikan bahwa garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tengah tali busur adalah tegak lurus. Dari soal, diketahui sebuah lingkaran, kita beri nama lingkaran O, lalu ada ruas DE yang merupakan tali busur, dan A adalah titik tengah dari tali busur tersebut. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk membuktikan bahwa garis OA tegak lurus dengan garis DE.
Untuk membuktikannya, kita perlu menuliskan pernyataan dan juga alasannya. Yang pertama, garis DA kongruen dengan garis EA. Alasannya adalah akibat dari A adalah titik tengah dari tali busur DE. Kemudian yang kedua, kita hubungkan O ke D dan O ke E sedemikian sehingga OD kongruen dengan OE akibat dari konstruksi dan jari-jari lingkaran tersebut. Untuk langkah ketiga, sudut ODA kongruen dengan sudut OEA. Alasannya karena segitiga sama kaki. Karena kita diminta untuk menunjukkan bahwa OA tegak lurus dengan DE, maka kita hubungkan garis O ke A. Kemudian langkah keempat, segitiga ODA kongruen dengan segitiga OEA dari langkah 1, 2, dan 3 dengan kongruensi sisi sudut sisi. Langkah kelima, kita dapat sudut OAD kongruen dengan sudut OAE akibat dari langkah 4. Langkah ke-6, berdasarkan penjumlahan sudut dan sudut pasangan linear didapat besar sudut OAD ditambah besar sudut OAE sama dengan 180. Di langkah ke-7, 2 kali besar sudut OAD sama dengan 180, maka besar sudut OAD adalah 90. Alasannya adalah dengan mensubstitusikan langkah 5 ke langkah 6. Dari langkah ke-7 dan definisi tegak lurus, maka didapat OA tegak lurus dengan DE. Soal nomor 5A. Lukis sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 6 cm, AE 4 cm, AD 5 cm. Sudut surut 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Langkah pertama, kita buat dulu bidang frontalnya. Bidang frontal ABFE dengan ukuran AE 4 cm dan AB 6 cm. Karena sudut surut yang diminta adalah 135 derajat, maka 180 dikurangi 135 derajat adalah 45 derajat. Nantinya kita akan membuat sudut surutnya menjadi 45 derajat di arah kiri. Langkah untuk membuat sudutnya, kita membuat garis bantu dulu di sebelah kiri. Lalu kita buat busur lingkaran di titik pusat A dengan memotong perpanjangan garis AB di titik X dan Z. Lalu dengan jari-jari lebih panjang dari sebelumnya, kita buat busur lingkaran yang berpotongan di titik Y dari pusat X dan Z. Langkah selanjutnya adalah kita membuat busur lingkaran di titik A yang memotong garis AE di titik Q dan perpanjangan garis AB di titik P. Kemudian kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik P dan Q dan berpotongan, misal anggap saja itu di titik W. Maka kita dapat garis yang ditarik dari titik A ke titik W, sudutnya sebesar 135 derajat atau 45 derajat. Langkah selanjutnya adalah kita buat garis AD di sebarang tempat dengan ukuran sebenarnya yakni 5 cm dan sebuah garis sebarang dari titik A ke selain titik D. Kemudian dengan ukuran jangka yang sama, kita bagi garis tersebut menjadi 3 titik. Kemudian kita bagi garis AD menjadi 3 titik dengan cara membuat garis yang sejajar dari ujung titik
titik dari seberang garis tadi ke titik D, diikuti kedua garis lainnya, lalu kita ukur dengan perbandingan 2:3 menggunakan jangka yang kemudian diletakkan ke garis AD di gambar yang akan kita buat. Selanjutnya kita dapat melanjutkan membuat balok dengan ukuran yang telah ditentukan seperti sebelumnya. Jangan lupa untuk sisi DC, GC, dan sisi BC garisnya harus dibuat putus-putus. Soal nomor 5B. Gambarlah bentuk penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY yang melalui titik A, B, dan C seperti pada gambar berikut ini. Untuk soal nomor 5B, kita diminta untuk membuat bidang penampang yang mengiris prisma PQRST UVWXY melalui titik A, B, dan C. Langkah pertama yakni kita buat bidang PRWU dan TQVY sehingga berpotongan di garis MN. Berpotongan pada garis MN. PRWU dan TQVY. PRWU dan TQVY. TQVY. Nah, yang berpotongan di garis M dan N. Ini terdapat ini M dan ini N. Yang kedua, langkah kedua yakni kita hubungkan titik A dan C pada bidang PRWU sehingga memotong garis MN di titik O. Di titik O. Nah, tadi langkah 1, ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita membuat garis. Di langkah ketiga kita buat garis BO pada bidang TQVY sehingga memotong sisi QV di titik D. Garis BO pada bidang ini, pada bidang TQVY sehingga memotong rusuk QV di titik D. Ini adalah titik D. Langkah 3 ya. Selanjutnya di langkah keempat buat bidang PSXU yang berpotongan dengan bidang TQVY di garis GH. PSXU. Yang memotong garis G dan H. Ini langkah keempat. Nah, kemudian langkah kelima adalah garis BD berpotongan dengan bidang. Dari langkah sebelumnya didapat garis BD berpotongan dengan bidang PSXU di titik F. Potongan dengan titik F nomor 5 pada bidang. Langkah ke-6 pada bidang PSXU buat garis AF yang memotong rusuk
SX di titik E. Rusuk X garis AF yang bakal rusuk X di titik E. Ini langkah 6 titik E. Nah, Kemudian kita dapat menghubungkan titik-titik tadi menjadi bidang iris prisma PQRST UVWXY, yakni bidang ADCEB. Maka bidang yang diarsir tersebut, yakni bidang ADCEB, adalah bidang yang mengiris prisma PQRST UVWXY. Sekian pembahasan UAS geometri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.